Hanya di Jakarta, Sulawesi Selatan, namun sejumlah daerah lainnya di Indonesia juga ikut menggelar aksi penolakan terhadap RUU Pilkada yang berlangsung begitu. Kita akan langsung pantau salah satunya di Yogyakarta. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Hendrawan Setiawan, yang juga hadir dalam aksi unjuk rasa. Hendrawan, tadi Anda sudah sempat berbincang dengan Wakil Rektor UGM, di mana ini juga makin menegaskan pihak akademisi, mahasiswa juga ikut turun ke jalan menyuarakan penolakan revisi Undang-Undang Pilkada. Bagaimana dinamikanya atau situasinya pada siang hari ini di Yogyakarta, Hendrawan? Mevri, kita melihat dinamika yang terjadi di semangat mahasiswa dan juga sivitas akademika, kelompok masyarakat sipil di Yogyakarta masih cukup bersemangat untuk menyuarakan tolak RUU Pilkada dan mengawal putusan MK. Kami tadi melihat sejak awal dari sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat melakukan long march dari parkir Abu Bakar Ali dan saat ini sudah sampai di depan Gedung Agung dan titik 0 km. Bahkan jumlahnya ribuan memakai kaos berwarna hitam. Ini memadati Jalan Malioboro sehingga tidak bisa dilewati. Dan saya bisa memastikan bahwa mayoritas dari masa aksi yang ada pada aksi di Yogyakarta kali ini adalah mahasiswa. Dan tidak hanya itu, ada juga sivitas akademika yang tadi dan saat ini hadir. Tadi Anda menyebutkan Wakil Rektor UGM tadi sempat saya wawancara menyampaikan keprihatinan yang sama. Saat ini ada Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid yang sudah bersama saya. Pak Rektor, guru besar seperti Pak Rektor kenapa harus wajib turun hari ini bersama mahasiswa? Kawan-kawan mahasiswa ini aktor bangsa yang tidak bisa kita lupakan dan mereka sekarang menjalankan hak konstitusionalnya. Jadi wajib bagi kampus untuk mendukungnya karena melarang mahasiswa menyuarakan aspirasinya ini melanggar konstitusi. Dan apa yang disuarakan adalah bentuk kepedulian anak bangsa yang sebetulnya hari ini atau kemarin ada titik kulminasi. Sebetulnya kegeraman sudah terjadi sangat luar biasa bahkan sebelum pemilu, tetapi saja ternyata praktek-praktek bernegara yang etika, yang melawan kedaulatan rakyat, mengabaikan suara rakyat ini masih berlangsung sampai hari ini. Sehingga suara hari ini tidak bisa kita abaikan, adalah suara-suara jernih dari Jakarta. Mudah-mudahan suara ini juga teramplifikasi di banyak pojok kota di Indonesia dan kita berharap semuanya ini didengar oleh mereka yang berkuasa dan kemudian membuat perubahan-perubahan yang semestinya. Mumpung masih ada waktu. Pak Rektor, ini kalau saya melihat dari kemarin kan aksi ini diinisiasi dari kampus UI di Tiro. Dan kemudian kawan-kawan melakukan konsolidasi di situ. Kalau melihat dari sikap UI sendiri terhadap apa yang terjadi hari ini secara resmi seperti apa? Ya, kami sedang menyiapkan pernyataan resmi, tetapi secara umum kami berbagi kerisauan dengan banyak anak bangsa di banyak kampus, kawan-kawan masyarakat sipil, bahwa ada praktek-praktek bernegara yang sudah mengabaikan banyak hal, bahkan cenderung ada keinginan melanggar atau membangkang terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan ini kalau diteruskan, saya khawatir ada kemarahan yang lebih besar. Iya, ada Mas Victor juga tapi di sini. Harga yang dibayar bangsa ini akan terlalu mahal jika itu terjadi. Sehingga kita menghimpun suara yang sama, suara yang jernih, energi positif yang masih tersebar, masih tersadar. Mudah-mudahan ini akan menggerakkan banyak orang, membuat kesadaran baru bahwa bangsa Indonesia berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik. Pak Fathul, ini kan kebanyakan dari mahasiswa adalah Gen Z, yang biasanya mereka memenuhi ruang-ruang digital. Mereka mau turun ke jalan, ini pertanda apa? Ini pertanda kegeraman sampai level yang sangat tinggi. Sehingga mereka terpantik kesadarannya, dan kesadaran ini jangan sampai dimatikan. Jangan sampai dimatikan, apalagi diancam oleh pejabat negara. Jangan sampai diancam karena mereka adalah pemilik Indonesia masa depan dan suara-suara mereka sudah seharusnya kita perhatikan, kita dukung. Karena mereka saya yakin tidak punya banyak kepentingan seperti yang kita lihat selama ini di pojok-pojok diskusi para politisi. Kalau tadi sempat ngobrol dengan Wakil Rektor UGM, di UGM ada mahasiswa boleh tidak masuk dan kemudian kelasnya pindah ke jalan. UI seperti apa? Kita belum masuk, apalagi meliburkan. Jadi kami mengajak semuanya yang hadir di Jogja, dan ini tidak hanya mahasiswa. Ini juga kawan-kawan dosen, semuanya dosen, ini semuanya bahkan yayasan datang, para dosen, para tendik, alumni berkumpul semuanya, dan hari ini sebetulnya ada
sesi di kampus untuk dosen baru. Sekolah kepemimpinan, semuanya kita ajak ke sini. Ini bagian dari kurikulum Sekolah Pemimpinan Universitas Islam Indonesia. Baik, Pak Rektor, ada pesan terakhir terkait dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini, keprihatinan dari UI seperti apa? Baik, mari kita jaga nurani kita dalam praktek berbangsa dan bernegara. Ketika nurani kita masih murni, masih jujur, insya Allah kita akan merasa tergerak, akan gelisah karena apa yang kita saksikan dalam beberapa bulan terakhir tidak sesuai dengan nurani kita. Dan untuk itu, mari suarakan. Semakin banyak yang bersuara, semakin lantang, mudah-mudahan itu akan membuat perubahan ke depan. Pak Rektor UI, Pak Fathul Wahid, terima kasih atas informasinya. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa saat ini aksi dari mahasiswa yang tadi digelar sejak tadi pagi hingga saat ini masih terus berlangsung di kawasan titik 0 km dan berdekatan dengan Gedung Agung atau Istana Presiden Gedung Agung, di mana Presiden Jokowi sering sekali datang ke istana ini bersama keluarga ketika melakukan liburan atau kunjungan kerja di Yogyakarta. Tentu saja mahasiswa ini masih menunggu di sini, masih menunggu perubahan yang mungkin terjadi supaya demokrasi bisa berjalan lebih baik ke depannya. Mayfrey. Tadi laporan langsung yang disampaikan oleh koresponden CNN Indonesia Hendrawan Setiawan yang juga mewawancarai rektor dari UII, bagaimana kemudian Hendrawan menyatakan bahwa akademisi maupun mahasiswa masih terus menduduki lokasi mereka saat ini untuk berjaga-jaga, begitu ya Hendrawan. Meskipun memang rapat sudah dinyatakan ini ditunda, namun harus terus waspada dalam mengawal satu isu ini agar tidak kecolongan. Itu poin penting yang mereka terus lakukan di sana. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda. Nanti kita akan coba terhubung kembali bersama dengan Hendrawan melihat dinamika yang terjadi. Terima kasih banyak atas laporan Anda kepada Hendrawan Setiawan dan juga tim CNN Indonesia yang bertugas di Yogyakarta.